Tembok putih bernoda darah. Alex merasa lega dan berkata dengan sedikit tersenyum. Kamu lupa. Kita tertimpa reruntuhan saat menyelamatkan siswa. Sayangnya, kamu terbentur oleh batang baja. Setelah dokter berusaha lama, akhirnya kamu selamat. Alex tidak menyebutkan usahanya semalaman. Erika mengingat kembali situasi saat itu dan bertanya, bagaimana dengan para siswi itu? Alex berkata, mereka baik-baik saja. Kita menyelamatkan total 24 siswa. Erika tersenyum. Baguslah. Syukurlah semuanya baik-baik saja. Alex berkata kepada Saras, Bu, luka Erika belum sembuh total. Bantu aku jaga dia. Aku mau istirahat. Setelah Alex selesai berbicara, dia berbalik. Puff. Seteguk darah menyembur keluar dan menodai dinding seputih salju menjadi merah. Semua orang yang hadir terkejut. Nova buru-buru membantu Alex. Alex, kamu pasti terlalu kelelahan sampai organ dalammu terluka. Sama halnya dengan Erika yang sangat khawatir. Lex, bagaimana denganmu? Jangan menakutiku. Alex melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Tapi aku perlu istirahat. Nova, bantu aku. Nova memapa Alex pergi ke bangsal lain untuk beristirahat. Pada saat ini, ada keributan di luar bangsal. Ternyata perawat yang bertugas memberitahu Yeni kalau Erika sudah bangun. Dokter Yeni juga terkejut mendengar kabar Erika siuman. Sungguh keajaiban. Kemarin setelah mendiagnosa, kami semua berpikir bahwa kemungkinan dia bangun hanya 0,5%. Tak kusangka dia benar-benar bangun pagi ini. Dokter Yeni membawa sekelompok dokter ke bangsal Erika. Melihat bahwa Erika benar-benar bangun dan berkomunikasi dengan keluarganya secara normal, dia benar-benar terkejut. Erika, kamu benar-benar keajaiban. Aku sungguh mengagumi kekebalan tubuhmu. Peluang untuk siuman dengan keadaanmu ini sangatlah kecil. Kamu benar-benar beruntung. Erika berkata, Dok, terima kasih atas penyelamatan tepat waktu kalian. Terima kasih banyak. Dokter Yeni berkata, yang harus berterima kasih itu kami. Aku dengar dari suamiku kalau kamu terluka karena kamu dan suamimu menyelamatkan 24 siswi SMP. Erika mengangguk pelan. Sebenarnya, bukan apa-apa. Orang lain akan melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, terdengar suara wanita tua dari luar bangsal. Permisi, apakah bangsal Presdir Buana di sini? Yeni melihat keluar. Ada 3 wanita berdiri di luar pintu. Satu berusia 70-an dengan rambut beruban. Satu lagi wanita parubaya dengan pakaian biasa. Dan seorang siswi berseragam sekolah. Erika sekilas mengenali bahwa siswi ini adalah Noviani yang telah diselamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika tebakannya benar, wanita parubaya itu adalah ibunya, dan wanita tua itu adalah neneknya. Dokter Yeni bergegas mendekat. Bibi, ini bangsal Presdir Buana, tapi lukanya terlalu serius. Dia baru saja bangun pagi ini. Melihat Erika yang terbaring di atas ranjang, Noviani segera berjalan kemari dan membungkuk dalam-dalam. Bibi adalah orang yang baik. Anda tidak hanya menyumbangkan uang untuk sekolah kami, tapi juga mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Erika tersenyum. Nov, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Jangan menangis. Bibi juga baik-baik saja. Ibu Noviani berjalan mendekat. Dia berkata dengan suara tersendat, Presdir, untung saja Anda menyelamatkan putriku saat dalam bahaya. Jika dia meninggal, keluarga kami juga akan hancur. Terima kasih banyak.
Tadi malam, putriku juga menerima perawatan di rumah sakit. Aku dengar Anda terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Ibu mertuaku dan aku ingin awalnya mau datang menjenguk Anda. Tetapi dokter mengatakan Anda sedang kritis dan tidak bisa dijenguk. Oleh karena itu, kami datang ke sini lagi pagi ini. Erika berkata, terima kasih atas perhatiannya, Kak. Aku memang mengalami sedikit masalah. Tetapi cederanya tidak terlalu serius. Aku baik-baik saja sekarang. Nenek Noviani dengan gemetar meraih tangan Erika. Presdir, Anda adalah orang baik. Hidupku sangat sulit. Suamiku meninggal dalam kecelakaan mobil sejak lama. Sedangkan putraku tidak bisa diandalkan. Dia berkeliaran di luar dan tidak pulang sepanjang hari. Jika cucuku tiada, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Nenek Noviani tiba-tiba berlutut. Erika terkejut. Bi, jangan begini. Ketika nenek berlutut, Noviani dan ibunya juga ikut berlutut. Erika dengan cepat berkata, Bibi, jangan begini. Bu, tolong Papa Bibi. Saras dan Ferdi buru-buru membantu nenek Noviani berdiri. Adegan menyentuh ini membuat semua staf medis yang hadir menangis. Meskipun beliau sudah berusia lebih dari 70 tahun, tapi perilaku Erika layak untuk menerima sujudnya. Lasmi meraih tangan wanita tua itu. Nyonya, kamu dan aku seumuran, dan Erika adalah cucuku. Aku sangat mengerti perasaanmu. Meskipun aku juga sangat menyayangi cucuku, tapi jika aku ada di sana saat itu, aku juga akan memintanya untuk menyelamatkan para siswa. Nenek Noviani berkata dengan penuh terima kasih, Kak, cucumulah yang telah mendorongku untuk terus hidup. Aku dengar dari tetangga di lingkunganku kalau masyarakat saat ini sangat acuh tak acuh. Tidak ada yang akan maju dalam bahaya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak saling kenal. Tetapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri hari ini kalau sebenarnya tidak demikian. Masih ada orang baik di zaman ini. Dan Presdir Buana adalah orang itu. Nenek Noviani tidak pandai mengungkapkannya. Tetapi bahasanya yang sederhana memang sangat menyentuh. Seorang wakil kepala rumah sakit berlarian kemari. Bu Yeni, Sekretaris Harun dan Wali Kota Tantono datang ke sini. Apa? Para pemimpin juga datang. Dokter Yeni berkata dengan heran. Ya, Sekretaris Harun dan Wali Kota Tantono secara khusus datang mengunjungi Presdir Buana. Dokter Yeni berkata dengan gembira, ayo cepat sambut mereka. Beberapa menit kemudian, Sekretaris Harun, Wali Kota Tantono, Pak Omar, Pak Juno dan yang lainnya datang ke Bangsal bersama-sama. Melihat begitu banyak pemimpin datang menjenguknya, Erika ingin duduk dari tempat tidur. Sekretaris Harun cepat-cepat menghentikannya. Erika, cederamu masih belum sembuh. Jangan bergerak sembarangan. Kamu adalah panutan bagi semua pejabat di Jakarta. Pak Juno berkata, Presdir Buana, karena bantuanmu dan Tuan Alex, tidak ada siswa di sekolah kami yang meninggal pada akhirnya. Atas nama semua guru dan siswa, sekali lagi terima kasih. Erika berkata, terima kasih atas perhatian Anda semua. Lukaku sudah tidak begitu parah. Dokter Yeni berkata, para pemimpin yang terhormat, menurut pemeriksaan rumah sakit kami tadi malam, cedera Presdir Buana benar-benar tidak bagus. Saya hampir memberikan pernyataan kematian. Benar-benar bahaya sekali. Sekretaris Harun berkata, tadi malam, aku sudah berbicara dengan Dokter Yeni di telepon. Dia mengatakan kondisimu sangat buruk. Awalnya,
Aku ingin datang kemarin. Tapi Nova memberitahuku kalau Alex sedang menyembuhkan lukamu dan tidak dapat diganggu. Makanya aku tidak berani datang. Aku sangat senang ketika mendengar kamu sudah siuman pagi ini. Lalu segera datang kemari. Buat mereka bercerai. Pak Harun, terima kasih telah menjengukku dalam waktu Anda yang padat. Sekretaris Harun berkata, sudah seharusnya aku datang. Apalagi kamu sudah menyelamatkan 24 gadis itu. Dia juga mengingatkan Dr. Yeni untuk menggunakan obat terbaik untuk Erika selama dirawat di rumah sakit untuk memastikan pemulihan kesehatannya. Pemkot akan menanggung semua biayanya. Dr. Yeni segera mengiyakan. Sekretaris Harun dan pemimpin lainnya berbicara sebentar dengan keluarga Erika di bangsal, dan kemudian berpamitan. Setelah para pemimpin pergi, Erika baru sadar kalau Gisela juga ada di sana. Kak, kapan kamu datang? Kok aku tidak melihatmu? Gisela tersenyum. Aku sudah sampai dari tadi. Barusan benar-benar menyentuh. Aku juga sangat terharu. Jadi aku tidak tega mengganggu. Gisela memilah-milah gambar yang baru saja diambil. Kak, aku sudah merekam seluruh kejadianmu. Terutama foto-foto yang baru saja diambil di bangsal. Aku akan membawanya kembali dan memilahnya. Lalu melaporkannya kepada para pimpinan stasiun TV. Erika tersenyum canggung. Benar-benar tidak ada yang perlu dilaporkan kok. Alex menghabiskan banyak tenaga saat menggunakan jurus Cisum untuk membantu Erika membersihkan 90% dari penyumbatan di otaknya. Dr. Yeni dan beberapa ahli kembali mendiagnosa. Mereka menggunakan metode infus untuk menghilangkan 5% penyumbatan darah di kepala Erika. Bagian yang tersisa tidak lagi menjadi bahaya. Erika hanya perlu dirawat di rumah sakit sekitar 2-3 hari sebelum sembuh total. Semua anggota keluarga Buana merasa lega. Hanya Satria yang berada di rumah saja yang kesal. Kenapa Erika begitu susah dilenyapkan? Bisa-bisanya dia masih tidak mati juga kali ini. Sekarang, Devan juga sudah mati. Dan Rangga si pengecut itu tidak berani balas dendam. Bahkan wakil wali kota Herman dan saudaranya juga dipanggil oleh KPK. Sangat mungkin mereka akan diberhentikan dari jabatannya. Mungkinkah Alex benar-benar tidak bisa dilawan? Satria berpikir sepanjang sore. Tiba-tiba dia seakan menyadari sesuatu. Dasar bodoh. Mengapa aku tidak bisa menyelesaikan masalah dengan berpikir berlawanan? Lawan utamaku adalah Erika. Mengapa aku harus melawan Alex? Sebenarnya, aku bisa saja menyogok Alex. Bagaimanapun, dia adalah orang luar, bukan dari keluarga Buana. Jika dia dan Erika bercerai, Erika tidak akan punya bala bantuan lagi. Kalau sudah begitu, bukankah aku bisa dengan mudahnya menyingkirkan dia? Satria mengambil beberapa lembar foto dari laci. Foto-foto ini menunjukkan Alex dan Nova berjalan bergandengan tangan di Danau Runju. Atau, adegan pelukan mesra di tepi danau. Foto-foto ini diserahkan kepada Satria oleh Mega beberapa hari yang lalu. Dan Satria tidak tahu apa yang dimaksud Mega. Namun, dia akhirnya sadar hari ini. Aku akan mengeluarkan bom dulu. Akan lebih baik jika bisa memisahkan mereka. Erika, suamimu selingkuh. Aku mau lihat apa kamu bisa menerimanya. Tentu saja, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi Satria mencari adiknya, Rizka. Dek, coba lihat foto-foto ini. Setelah melihat foto-foto itu, Rizka terkejut. Kakak ipar berselingkuh dengan Nova.
Rizka tidak tahu bahwa Alex dan Nova mengunjungi Danau Runju hanya untuk menarik perhatian si mesum. Satria berkata, "Riz, kamu memanggil Alex kakak ipar sekarang. Kok kamu berubah gitu?" Wajah Rizka memerah. "Kak, aku tidak mengerti. Kenapa kamu ingin melawan Alex? Dulu kita tidak tahu kenyataannya. Kita semua mengira dia benar-benar seorang sampah. Menertawakannya, mengejeknya, menghinanya, menggodanya. Tapi lihatlah. Jangankan Rangga, bahkan tim tentara bayaran yang terkenal sekalipun tidak bisa melawan Alex. Satu lagi, dia memang kakak iparku. Selama kita mematuhinya, dia juga tidak akan menyulitkan kita. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Buana secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Setidaknya, akan melampaui Rangga dan menjadi keluarga terkaya di Jakarta. Kak, dengarkan aku. Jangan melawan kakak ipar lagi. Akui kesalahanmu. Mungkin, dia akan memaafkanmu dan mempekerjakanmu kembali." Satria menghela nafas. "Riz, hanya ada satu kemungkinan agar Alex memaafkanku." Rizka bertanya, "Apa itu?" Satria berkata, "Kecuali Alex menjadi suamimu, adik iparku. Dengan begini, aku baru bisa bangkit kembali." Rizka berkata dengan cemas, "Apa yang kamu bicarakan, Kak? Bagaimana ini mungkin?" Satria berkata, "Mengapa tidak mungkin? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Aku tahu kamu mengagumi Alex sebenarnya. Tidak ada yang salah dengan ini. Gadis manapun akan mengagumi sosok pahlawan. Sekarang, aku hanya membenci kakek. Mengapa dia tidak membiarkan Alex menikahimu dulu? Dia hanya memberikan yang terbaik pada Erika." Rizka menghela nafas. Awalnya, semua orang mengira dia sampah. Satria berkata, "Riz, aku merasa Alex sangat baik padamu. Dia tidak pernah membencimu karena ejekan saat itu. Sebaliknya, dia malah menyembuhkanmu tanpa peduli bahaya. Jika kamu ingin menjadi istri Alex, satu-satunya cara adalah membuatnya bercerai dengan Erika." Rizka menggelengkan kepalanya. "Ini tidak mungkin. Dia begitu menyukai Erika. Orang bodoh saja bisa melihatnya. Kemarin, dia kelelahan sampai muntah darah demi merawat Erika di rumah sakit. Aku saja sedih melihatnya. Dia sangat menyukai Erika. Bagaimana dia bisa menceraikannya?" Satria tersenyum jahat dan mengeluarkan foto-foto itu. "Lihat. Foto-foto ini adalah foto-foto saat Alex selingkuh. Riz, Alex memang seorang pahlawan. Tapi pahlawan mana yang tidak menyukai wanita cantik? Nova jelas mengetahui Alex sudah menikah. Tapi dia masih saja menggodanya. Benar-benar tidak tahu malu." Rizka berkata dengan heran. "Erika masih tidak tahu, kan?" Satria berkata, "Ya. Erika tidak tahu. Jika kita membocorkan foto-foto ini ke Erika, jika dia tahu, dia pasti akan bercerai dengan Alex. Alex kemungkinan akan bercerai dengannya juga. Dengan begitu, kamu akan punya kesempatan." Rizka terlihat gembira, tetapi kemudian menjadi khawatir. Tidak. Alex selingkuh dengan Nova sekarang. Bahkan jika dia dan Erika bercerai, bagaimana dia bisa bersama denganku? Bukankah aku malah membantu Nova?" Satria berkata, "Salah. Menurut penilaianku, Nova sekarang adalah kapten kriminal, dan peluang promosinya sangat tinggi. Jika dia menanggung Cap sebagai pelakor, akan sulit baginya untuk dipromosikan lagi. Dia pasti tidak akan menikah dengan Alex. Paling-paling hanya jadi kekasih gelapnya." Kata-kata Satria ini menggerakkan hati Rizka.
Dengan kekaguman yang tak terbatas pada Alex, dia bertekad untuk membuat badai dengan tangannya sendiri. Episode sebelumnya, tembok putih bernoda darah. Episode berikutnya, penangkap